itu makin dekat pula kepada kematian. Ya, kalau dirasa sungguh hidup itu sangat singkat ya. Jadi di usia yang sekarang ini mungkin kita Recording in perlu progress. mengingat kematian itu adalah suatu yang apa? Kalau Rasul bilang orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan di akhirat nanti gitu. Ya, semoga Benar, dengan benar. belajar di Azaria ini juga adalah salah satu bekal kita untuk menuju akhirat kelak. Benar sekali, Bendo. Dan untuk itu sama-sama kita mempersiapkan diri kita, ya kan ya. Ya, betul. Karena kita nggak tahu yang namanya kematian itu pasti, ya kan, sebuah Ya, kepastian. ya, Tinggal kita menunggu antrian siapa nih, ya kan, bisa jadi saya sesaat lagi ketika membersamai ibu bapak semua. Dan pastinya yang terpenting adalah kita saling mendoakan, semoga lagi-lagi kita mendapatkan curahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amin. berdoa nih masing-masing kita nih ya, Bunda Rina, kadang namanya manusia suka ada rasa ujub, takabur, ya kan gitu ya, hasad, dengki, ya kan. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan kita menjadi pengingat kita bahwa kembali apakah diri kita Ya, sebenarnya sudah seberapa jauh kita mengenal dan memahami diri kita sebagai seorang muslim, Al-Quran, dan juga ujung-ujungnya adalah dekat atau paham atau ya apa ya, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Allah. taala. Waduh, ini Betul. jadi pengen nangis. Sama. Gimana? Ustazah sudah siap mungkin? Siap, ya silakan Siap ya? dimulai. Oke, ya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Waalaikumsalam. santri semuanya yang dirahmati Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saling tatap muka, belajar menimba ilmu dari Ustazah Eli. Hari ini mungkin bukan materi seperti biasa yang disampaikan, tapi dari tausiah Ustazah Eli mungkin banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik untuk bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini beliau masih mencurahkan banyak kenikmatan buat kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat umur, yang paling utama adalah nikmat iman Islam yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang semoga kita juga menjadi pengikut beliau hingga akhir masa, dan semoga kita mendapat syafaat juga dari beliau di padang mahsyar kelak. Seperti biasa, mungkin langsung ya, Ustazah sudah siap. Kita langsung saja acara pertama seperti biasa, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Sakimah sudah hadir ya. Dan sari tilawah dibacakan oleh Ibu Khodiah Hamzah. Dipersilahkan Ibu. Mungkin sinyal dari Palembang masih susah. Mungkin tilawah akan dibacakan oleh Pak Marwan, dan sari tilawah tetap dibacakan oleh Ibu Khodiah Hamzah. Silakan Pak Marwan. Surat Al-An'am ayat 20-21. 20-21. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته innahu la yuflihul zalimun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Marwan dan juga buat Bunda Khodiah Hamzah. Kita lanjut acara kita, yaitu langsung ya tausiah dari Ustazah. Untuk itu dipersilahkan Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah. Puji dan syukur tidak putus-putusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul-Nya ke muka bumi ini untuk memberi petunjuk dan menyelamatkan umat manusia. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan
segala kekuatan yang ada untuk tegaknya agama Allah ini, sehingga kita umat manusia dan khususnya kaum muslimin dan muslimat dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya ini. Dalam rangka menyambut 1 Muharram 1446 Hijriah ini, program terjemah Al-Quran Metode Azhariyah menyambutnya dengan penuh sukacita untuk kita introspeksi diri, menghitung, bermuhasabah setahun yang lalu, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah sempurna kita kerjakan, apa yang belum sempurna kita kerjakan, atau mungkin ada yang kita lalaikan dan kita tinggalkan. Hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa bilangan bulan adalah 12. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu ditetapkan fi kitabillah, di dalam Al-Qur'anil Karim. Dari bulan yang 12 itu ada bulan yang sangat diistimewakan. Bulan yang sangat diistimewakan itu di mana hari-harinya sepanjang 1 bulan itu merupakan hari-hari yang istimewa selama 30 hari, yaitu bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan 30 hari adalah hari-hari istimewa buat umat Islam, di mana selama 30 hari itu Allah melipat gandakan semua amal kebaikan kita. Allah memudahkan kita untuk beribadah, baik vertikal maupun horizontal. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang mengganggu manusia dibelenggu. Itulah bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan itu. Di samping 1 bulan yang paling istimewa, ada 4 bulan lagi yang diistimewakan Allah, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi ada 4 bulan selain bulan Ramadan. Itu bulan yang istimewa. Yang 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu berturut-turut. Sedangkan bulan Rajab itu berdiri sendiri. Bulan Rajab itu istimewa. Pada bulan Rajab itu ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat Islam, yaitu pada tanggal 27 Rajab, Isra Mi'rajna Nabi Muhammad SAW ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha, untuk menerima perintah sholat. Kemudian 3 bulan yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, itu berturut-turut. Kenapa dinamakan bulan ini Syuhurul Haram, Syahrul Haram, Ashhurul Hurum? 3 bulan yang diistimewakan ini disebut Ashhurul Hurum, bermakna dimuliakan, disucikan. Ada 3 bulan yang disucikan, dimuliakan, di mana umat Islam dianjurkan untuk banyak beribadah pada bulan-bulan ini dan dilarang untuk melakukan maksiat dan dosa-dosa apapun. Sangat diingatkan untuk yang 3 bulan ini. Dan pada masa-masa 3 bulan inilah Allah kemudian memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi bulan ini juga bulan-bulan yang penuh dengan nilai-nilai. Di samping mensucikan, bermakna mensucikan dengan arti mensucikan, bulan yang hurum ini juga bulan yang diharamkan dalam arti bahwa Allah mengharamkan umat Islam untuk melakukan peperangan selama bulan Ramadan. Selama bulan 3 bulan yang lain, yaitu 4 bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram.
di 3 bulan yang terakhir itu ada perintah haji, di mana seluruh umat Islam berkumpul dari seluruh penjuru dunia, berkumpul di Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Di situ hurumnya. Di sisi lain juga ada larangan untuk tidak melakukan peperangan apapun. Jadi dengan demikian 2 perintah ini itu sangat mendukung umat Islam untuk beribadah di kota suci Mekah dan Madinah. Tidak akan terjadi peperangan selama bulan itu. Seandainya pada bulan-bulan itu terjadi peperangan, maka Allah akan mengutuk umat manusia yang melakukan peperangan selama bulan yang istimewa ini, yaitu 3 bulan yang berturut-turut tadi. Jadi lengkaplah perintah Allah untuk melaksanakan ibadah selama bulan haji dari Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai memasuki bulan Muharram masih ada yang berada di Mekah dan Madinah, dan Allah jamin bahwa selama mereka berada di Mekah dan Madinah itu tidak akan terjadi peperangan apa-apa. Jadi luar biasa, Islam itu menyediakan, memerintahkan sesuatu dan juga memberikan keamanan bagi kaum muslimin ketika menjalankan ibadah tersebut. Kemudian bulan tanggal 1 Muharram. 1 Muharram itu disebut sebagai awal sejarah peradaban umat Islam. Kenapa hari ini kita memperingati masuknya tahun baru Hijriah? Karena inilah titik permulaan, titik awal terjadinya sejarah peradaban umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Dari awal dakwah beliau ketika pertama kali menerima wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, mengesahkan Tuhan. Siapa yang didakwahi oleh Rasulullah? Terutama adalah keluarga dekatnya dulu. Keluarga paling dekat. Dan orang pertama yang masuk Islam dalam dakwah Rasul adalah perempuan, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Ummul Mukminin Khadijah. Setelah itu baru yang lain-lain. Dakwah Rasulullah pertama kali itu diam-diam, karena kaum musyrikin di Mekah itu adalah orang-orang bangsawan yang hebat-hebat, yang kaya-kaya. Sekarang Rasulullah datang untuk merubah kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka apa? Kebiasaan mereka adalah menyembah berhala, main judi, minum khamar, mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Itulah yang mereka lakukan dan itu menjadi tradisi bagian dari kehidupan mereka. Rasulullah datang untuk merubah kebiasaan tersebut. Tentu saja ini tidak mudah. Rasulullah mendapat tantangan besar sekali, terutama dari keluarga paling dekatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua tentu kenal dengan kisah Abu Lahab yang diceritakan dalam surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Abu Lahab adalah paman Nabi sendiri. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri. Tapi beliau dan istrinya yang paling membenci dakwah Rasul. Abu Lahab dan istrinya paling banyak menyiksa Rasul dalam hal dakwah ini. Namun Rasul tetap berjuang untuk menegakkan dakwah ini dengan segala kesulitannya. Sampai suatu hari beliau diancam, diboikot, disiksa. Siksaan itu tidak mengendurkan, tidak membuat lemah semangat Rasul. Karena Allah tetap mendukung, sehingga dakwah terus berjalan selama 10 tahun. Belum terlalu banyak yang ikut yang Islam, yang paling banyak malah musuh. Umar bin Khattab adalah musuh Rasulullah. Ya, orang yang paling jago di Mekah itu memusuhi Rasulullah. Rasulullah terus berdakwah, sehingga pada 10 tahun setelah perjalanan dakwah itu, terjadilah yang namanya Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana orang-orang yang mendukung Rasulullah, yaitu Khadijah, yang menyerahkan semua harta dan jiwanya untuk dakwah bersama Rasulullah, meninggal dunia.
dan juga pamannya Abu Thalib, walaupun beliau tidak pernah mengucapkan syahadah sampai menghembuskan nafas yang terakhir, tapi beliau melindungi kemenakannya ketika berdakwah. Ketika keadaan di Mekah begitu sulit dan beliau ditinggal oleh istri tercinta dan juga paman yang selama ini mendukung, akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ini adalah titik permulaan peradaban Islam, dimulai di kota Madinah. Rasulullah SAW mulai membentuk masyarakat di sana. Kedatangan Rasulullah bersama kaum muhajirin disambut baik oleh kaum Ansar, yaitu penduduk asli Madinah, dan Rasulullah mempersaudarakan mereka. Sehingga terjadilah persaudaraan antara kaum muhajirin dan Ansar. Rasulullah dan para rombongan diterima, ditempatkan di rumah-rumah mereka, dilayani, diberikan makan minum, diberikan segala kebutuhannya, sehingga Rasulullah dengan lebih mudah berdakwah di Madinah ketimbang di kota Mekah. Disitulah ayat-ayat tentang ibadah, tentang muamalah, tentang kewajiban salat, tentang kewajiban puasa, tentang kewajiban berzakat, dan lain sebagainya diturunkan. Termasuk hal-hal menyangkut dengan perkawinan dan juga hal-hal sosial, termasuk juga masalah kenegaraan. Semua itu, ayat-ayat itu semuanya diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah tinggal bersama kaum Ansar dan membentuk negara di kota Madinah tersebut. Dengan adanya wahyu, setiap kali wahyu turun, dan Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin, masyarakat yang baru berdiri ini, masyarakat berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah. Apa saja perintah Rasulullah, sholat 5 waktu, sholat sunat, maka masyarakat muslim di situ berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Bukan saja ibadah mahdoh, ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah puasa, perintah zakat, dan perintah-perintah ibadah lainnya, mereka semua berlomba-lomba dalam menjalankannya. Tersebutlah kisah seorang yang sangat dermawan. Mungkin Bapak Ibu santri semua sudah mendengar cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya. Beliau masuk Islam termasuk dari barisan pertama yang masuk Islam. Di antara 7 atau 8 orang, beliau termasuk yang duluan masuk Islam itu ketika masih di Mekah dan ikut hijrah bersama Rasulullah. Dengan kekayaan itu, umat Islam semuanya berlomba-lomba mewakafkan hartanya, berinfak, bersedekah, menunaikan zakat untuk tegaknya agama Allah ini. Seandainya Rasulullah sendiri yang berdakwah, tidak mungkin Islam sampai kepada kita. Dukungan para ulul amwal ini, para dermawan inilah yang membuat dakwah ini menjadi sukses. Termasuk juga pembesar-pembesar yang mempunyai wewenang untuk menentukan aturan kehidupan. Semuanya mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman seorang yang sangat yakin dengan dakwah Rasul. Kekayaannya yang dia punya tidak membuat dia sombong. Bahkan sebaliknya, Abdurrahman ingin menjadi orang miskin. Ini aneh ya. Mungkin sekarang ini nggak ada ya orang kepengen jadi orang miskin. Tapi Abdurrahman ingin jadi orang miskin. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang kaya itu nanti paling belakangan masuk surga. Kenapa? Karena hisapnya panjang. Jadi Abdurrahman nggak mau hisapnya panjang. Abdurrahman ingin hisapnya cepat supaya cepat masuk surga. Karena itu Abdurrahman berdoa, semoga dia menjadi orang miskin dan cepat masuk surga. Suatu waktu di Madinah setelah panen kurma, bapak-bapak, ibu-ibu santri semua yang sudah umroh haji tentu pernah berkunjung ya ke kebun-kebun kurma di Madinah. Luar biasa luasnya kebun-kebun kurma di Madinah. Dan itu kurma yang terbaik. Suatu musim kurma itu berbuah dan para petani panen. Namun karena cuaca tidak baik,
berhari-hari cuaca tidak baik, kurma yang sudah dipanen tadi tidak bisa disimpan, sehingga akhirnya busuk, tidak bisa dimakan, tidak bisa digunakan. Para petani tentu bingung berapa kerugian yang akan mereka tanggung. Mengetahui hal itu, Abdurrahman kemudian memborong semua kurma Ahlul Madinah, memborong kurma-kurma para petani. Tentu saja petani bergembira. Kurma-kurma yang mereka pikir mereka sudah rugi, ada seorang yang mau membeli kurma yang sudah busuk. Abdurrahman lakukan itu. Abdurrahman berharap dia akan menjadi miskin setelah uangnya diberikan kepada para petani untuk membeli kurma busuk itu, dan kurma busuk itu tidak bisa dijual lagi dan tidak bisa digunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Terjadi pula pada saat yang sama peristiwa di negara Yaman, Biladil Yaman, di mana di situ terjangkit suatu penyakit. Terjadi suatu penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali kurma yang sudah busuk. Maka Raja Yaman mengutus seseorang ke Madinah sebagai kota yang memproduksi banyak sekali kurma, datang ke Madinah dan akan membeli kurma itu. Kemudian berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan kepada Abdurrahman bahwa dia akan membeli seluruh kurma yang Abdurrahman beli kemarin dari para petani. Abdurrahman tentu saja kaget. Untuk apa kurma ini dibeli? Maka utusan raja itu mengatakan bahwa raja menyuruh saya membeli kurma ini untuk mengatasi kondisi kesehatan masyarakat di negara mereka. Akhirnya kurma itu diborong oleh utusan raja tadi, dan Abdurrahman tidak jadi rugi. Subhanallah. Seseorang yang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau rugi aja nggak bisa. Kalau orang sekarang mau untung susah, dengan cara apa aja dilakukan. Di zaman Rasulullah, keyakinan itu menyerahkan semuanya kepada Rasulullah untuk tegaknya agama ini. Tapi Allah tidak menjadikan dia menjadi miskin, malah sebaliknya, semakin kaya dan semakin kaya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah diyakini oleh umat Islam di Madinah. Tidak ada keraguan di antara mereka. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa wal malakan yanzilan. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Artinya, tidaklah muncul pagi hari, matahari terbit, kecuali dua malaikat turun. Kemudian melihat penduduk kota Madinah apa yang mereka lakukan. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kelipat gandaan dari harta orang-orang yang berinfak, yang bersedekah." Malaikat satunya lagi mengatakan, "Ya Allah, bangkrutkanlah atau habiskanlah harta orang-orang yang mumsik, yang memegang teguh hartanya tidak mau dikeluarkan, menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang kehabisan harta." Nah, di sini kita memilih yang mana, memilih doa mana dari dua malaikat itu. Kita ingin didoakan oleh malaikat pertama atau ingin didoakan oleh malaikat kedua. Hidup ini adalah pilihan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka yakini dengan sepenuh hati. Sehingga masyarakat Madinah betul-betul menjadi contoh masyarakat Islam yang pertama. Dan luar biasanya pada masa Rasulullah, orang-orang seperti Abdurrahman langsung dikasih reward oleh Rasulullah. Beliau adalah termasuk ahad mubasyirin bil jannah, salah seorang yang dikabarkan
dari 10 orang yang akan masuk surga, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Enak sekali ya, di dunia sudah ada kabar kalau dia akan menjadi salah seorang di antara 10 yang dipilih untuk masuk surga. Nah, nasib kita ini nggak tahu. Kita nanti ini bakal seperti apa? Apakah kita akan masuk ke dalam golongan yang kanan atau akan masuk ke dalam golongan yang kiri? Umat Islam pada masa ini menghadapi berbagai cobaan karena kita harus kembali kepada masa Rasulullah, dan mana Islam dijalankan pada masa Rasulullah. Mau tidak mau kita harus mencontoh apa yang dijalankan oleh masyarakat Madinah pada awal Islam diturunkan. Nanti pada akhir Yom atau hari kiamat, ini ada cerita ya di surat An-Nisa. Ada kisah tentang dialog tentang malaikat dengan al-mustad'afin. Dalam surat An-Nisa ayat 97 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya, malaikat nanti akan datang mencabut nyawa kita. Zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bagaimana ya ada orang menzalimi diri mereka sendiri? Malaikat bertanya, qalu fima kuntum. Kenapa keadaan kalian seperti ini? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kami adalah orang-orang miskin, tidak memiliki harta apapun. Kami adalah orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Kami juga tidak punya kekuatan, tidak punya wewenang untuk menentukan apapun. Begitulah minta belas kasihan kepada malaikat. Malaikat kemudian bertanya lagi, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu sangat luas? Kenapa kalian tidak hijrah di bumi Allah itu? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itulah tempat mereka di neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Dan itulah tempat yang seburuk-buruk. Jadi dalam hidup kita ini, Allah sudah menyediakan segala-galanya. Mungkin di suatu tempat kehidupan sangat susah. Mungkin di suatu keadaan kehidupan sangat susah. Allah membukakan bumi begitu luas bagi kita untuk berhijrah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak ada alasan bagi kita untuk jadi orang bodoh karena kita anggap kita tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Saya tidak diberikan kecerdasan oleh Allah untuk menjadi orang pintar. Saya tidak diberikan wewenang, tidak jadi pejabat untuk bisa menentukan apa-apa. Tidak ada alasan buat umat Islam untuk berdiam diri dalam keadaan yang terpuruk. Kita seperti Rasulullah 10 tahun di Mekah mengalami cobaan yang begitu besar menghadapi kaum kufar, kaum Quraisy, para pembesar Quraisy penyembah berhala yang menekan habis-habisan dan mengancam Rasulullah akan dibunuh. Rasulullah tidak gentar. Pada momen hijrah ini, mari kita mengambil teladan Rasulullah dalam berdakwah selama 10 tahun di Mekah. Dan bagaimana beliau berhijrah ke Madinah dan akhirnya sampai di Madinah mendirikan masyarakat Madinah, mendirikan negara Islam yang pertama, dan beliau sebagai panglima perang dan juga sebagai panglima
kepala negara, sebagai juga kepala keluarga. Momen 1 Hijrah bukanlah hari-hari yang berlangsung seperti biasa. 1 Muharram adalah momen kita untuk bermuhasabah diri. Selama 1 tahun yang lalu, apa yang sudah kita kerjakan? Saya pribadi yakin, banyak yang ibadah yang tidak sempurna kita kerjakan. Banyak ibadah yang kita lalaikan. Banyak ibadah yang kurang kita lakukan. Dan juga begitu hubungan kita, hubungan vertikal kepada Allah, barangkali juga hubungan kita dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Tapi Islam luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan manusia keterbatasan-keterbatasan. Tapi Allah memberikan momen Muharram, momen yang luar biasa. Di mana pada tanggal 10 Muharram dijadikan hari yang istimewa. Umat Islam dianjurkan untuk berpuasa pada 10 Muharram, ya, yaitu puasa Asyura. Namanya puasa Asyura. Artinya puasa hari ke-10 bulan Muharram. Ya, kalau dihitung pakai bahasa Arab itu wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, asyarah. Jadi Asyura itu asalnya dari asyarah. Di samping puasa Yom Asyura, hari Asyura, kita juga dianjurkan untuk berpuasa Yom Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Kenapa? Karena kita dilarang menyerupai kaum-kaum lain. Kaum Yahudi dan Nasrani juga punya peristiwa sendiri pada hari ke-10 Muharram itu. Karena itu umat Islam dianjurkan berpuasa sebelumnya dan juga berpuasa sesudahnya. Paling kurang berpuasa sebelumnya atau berpuasa sesudahnya. Kalau ingin melengkapi, berpuasalah pada tanggal 10 Muharram dan juga 9 Muharram Tasu'a dan juga pada tanggal 11 Muharram itu untuk menyempurnakan puasa kita pada bulan Muharram. Apa faedahnya kita berpuasa pada bulan itu, pada hari-hari itu? Bahwa puasa pada hari Asyura itu menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Mau nggak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Nah, kita pasti punya dosa ya. Kita pasti punya salah kan? Pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti punya kekurangan. Gak mungkin manusia tidak punya kekurangan di hadapan Allah. Saya yakin itu. Tapi Allah juga membukakan jalan untuk menghapuskan semua yang kita lakukan itu. Kapan? Pada Shaum Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini yang perlu kita pegang hari ini. Ingat tanggal 10 Muharram. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang ingin dosa-dosanya 1 tahun penuh, tahun kemarin itu dihapuskan semuanya. Kira-kira mau nggak ya? Kalau dosa-dosa kita, kesalahan kita tuh dihapuskan. Mau Ya pasti ya, karena itu Allah kan udah kasih nih jalannya. Jalannya seperti apa? Banyak coretan-coretan tahun kemarin. Ayo ingat, berapa hari lagi? Saling mengingatkan. Yom Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan juga sebelumnya 9 Muharram. Kalau bisa disempurnakan sampai ke 11 Muharram. Gunanya untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga 1 Muharram 1446 Hijriah kita betul-betul seperti manusia yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang paling penting bisa kita laksanakan sedikit, yaitu di bulan ini, tanggal 10 ini kita saling mengingatkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada Allah dan dengan kasih sayang Allah, dosa-dosa kita selama 365 hari yang sudah kita lewati diampuni sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, itu datangnya dari saya, dan kebaikan itu datangnya dari Allah.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas tausiahnya, yang semua itu sebagai pengingat kita bahwa tahun baru Islam adalah momen untuk kita bangkit atau mengintrospeksi diri 1 tahun belakang, apa saja yang sudah kita lakukan atau kekurangan ibadah-ibadah apa saja yang kurang, yang semoga di tahun depan kita bisa perbaiki. Dan jangan lupa Bapak Ibu santri semua diingatkan tadi bahwa saatnya 10 Muharram jangan lupa kita berpuasa. Semoga dosa-dosa kita atau semua kesalahan kita 1 tahun belakang bisa Allah ampuni ya. Acara kita masih banyak, jadi jangan pergi dulu dari Zoom kita. Acara sekarang dilanjutkan oleh testimoni dari beberapa santri yang sudah belajar di kelas Azaria selama kurang lebih 2 bulan ini. Pertama diminta testimoni dari Pak Marwan. Pak Marwan dipersilakan. Yap, insyaallah. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Umi Abi, para santri sekalian seluruhnya, baik yang muda maupun yang senior, mari mudah-mudahan kita berada di dalam ruangan yang membuat kita semakin bersemangat. Kenapa? Sedikit barangkali yang dapat saya kemukakan selama mengikuti pembelajaran di Azhariyah, metode Azhariyah sejak dari awal sampai saat ini. Saya merasa di dalam pembelajaran ini cukup sangat membuat saya bersemangat. Karena buat saya ini belajarnya termasuk menyenangkan dan mudah. Karena tidak terlalu banyak istilah-istilah yang belum kita pahami. Selama ini saya memang pernah juga ikut belajar, ya cuma memang mungkin belum begitu masuk di dalam otak saya. Terlalu banyak istilah yang saya sendiri rasa-rasanya susah untuk memahaminya. Oleh sebab itu di sini mungkin saya bisa menyampaikan kepada ayah bunda semua, para santri semua, ayo kita tingkatkan semangat kita di tahun baru ini ke depannya untuk semakin tekun, bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran di sini. Insyaallah. Lagi bagi yang sudah usia senior, ini kegiatan pembelajaran di sini sangat cocok karena tidak terlalu terburu-buru, sering diulang, jadi memudahkan bagi kita yang selama ini sudah terlambat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa usia kita untuk ya mengejarlah semampunya. Di sini apalagi ini di dalam pembelajaran di sini ada sesuatu yang menyenangkan karena yang senior ini udah mirip dengan anak TK. Jadi senangnya yang ya menyenangkan itu ada istilah-istilah yang keren. Nah, pada pembelajaran kita terakhir saya terkesan sekali ada istilah di dalam mencari akar kata. Jadi ada a, i, au, terus ada lagi ia, i, terakhir. Nah ini luar biasa ya. Jadi ini cukup menarik ya. Ya mungkin itu aja barangkali, mudah-mudahan semuanya kita ya, jangan tinggalkan ruangan ini ya. Kita manfaatkan ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikutinya dan mudah-mudahan ya
tentu saja yang pertama yang harus kita luruskan ya niat kita. Mudah-mudahan ini kita niatkan Allah, diberikan kepada Allah, mengharap ridho Allah, semoga husnul khotimah. Amin. 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 Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak testimoninya Pak Marwan. Memang belakangan kita belajar kayak anak TK ya. Jadi yang diingat A, I, U, E, O. Oke, dilanjut testimoni dari Eyang Nuning. Eyang Nuning ini usianya sudah 72 tahun, tapi masih semangat belajar. Saya sampai iri. Dipersilakan ya. Sama Pak Marwan. Eyang Nuning sudah siap? Mic-nya belum dibuka. Udah. Sudah bisa buka mic-nya. Allah barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, aku diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan di grup ini. Terus terang saya baru belajar dengan metode Asariyah ini dan saya belum bisa menulis huruf Arab. Saya membaca pun terbata-bata. Kalau saya mengikuti materi dari Ustazah itu, saya slide-nya itu saya foto, setelah saya foto baru saya print. Setelah saya print, saya cocokkan, saya belajar dengan 2 Al-Quran, 1 dengan tafsir, yang 2 tanpa tafsir. Karena aku nggak ngerti tulisan angka-angka Arab tuh aku nggak ngerti. Jadi setelah saya cocokkan, ketemu ayatnya itu, saya kasih stabilo. Lah kemudian kalau ada yang akar ketil isimnya itu sama masing-masing saya beli stabilo. Jadi Quran saya penuh warna-warni dengan stabilo, tapi di situ memudahkan saya. Terima kasih Ustazah menerangkan tuh dengan pelan dan telan. Di situ saya baru belajar. Saya baru bisa baca Al-Quran sekitar usia 70, sekarang usia saya 74. 74. Saya kalau baca pakai kacamata nggak bisa, saya jadi pakai kaca pembesar. Karena kacamata saya tidak menjangkau dengan angka-angka kalau angka terus terang saya blank, saya nggak ngerti. Kalau saya baca ayat berapa itu saya bingung. Jadi saya harus dengan huruf Latin. Dan terima kasih sekali Ustazah sudah memberi kesempatan saya belajar dengan pelan dan untuk mengulang-ulang. Catatan saya banyak printan saja. Tiap kali saya screenshot, saya print out, saya screen itu. Jadi selama 1 bulan ini sudah cukup banyak catatan saya. Ini. Terus untuk membaca kamusnya juga saya harus belajar karena saya juga nggak ngerti apa tadi yang disampaikan kayak Pak Amara tuh A I U gitu. Saya coba dengan bahasanya saya kasih kamusnya, saya kasih ini, nanti saya buka ininya pelan-pelan, kemudian saya kasih stabilo. Masya Allah. Ya, saya mohon advice, mungkin ya junior saya ya, karena saya udah yang ini cara gimana biar saya bisa menulis Arab. Saya belum bisa nulis, istilah saya menggambar. Jadi kalau ada teman yang presentasi itu, aduh aku minder, aku kepengen, tapi aku gimana mau nulisnya juga aku nggak bisa. Ada yang menyarankan katanya di dalam handphone tuh ada tulisan Arab. Saya buka handphone aja saya keder. Terkadang saya tadi mau buka mic itu loh, ini udah ada suaranya atau belum? Saya bingung ditanya. Gitu. Di rumah saya sendiri, saya gaptek. Memang saya punya HP ada 2, 1 untuk belajar, 1 untuk memfoto. Jadi kalau ada segitu saya foto, baru nanti saya minta tolong pembantu untuk ngeprint ke warung sebelah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Eyang Nuning ya. Kita kasih aplaus ya untuk Eyang Nuning yang usia 74 tahun masih mau belajar dari awal. Kita ngiri ya, jangan-jangan Eyang Nuning ini pahalanya lebih banyak dari kita-kita ya. Usahanya luar biasa dengan berbagai cara untuk sampai. Ini nih yang namanya majhud ya. Pak, kita harus ngiri nih dengan Eyang Nuning.
Yang Nuning luar biasa ya, Allah bukakan jalan yang 60 aja belum tentu tertarik untuk belajar ya. Ini sudah 74. Di screenshot dulu, di print out, kemudian dibuka Qurannya, mungkin di stabilo. Luar biasa, itu tercatat jadi amalan yang luar biasa. Kita mesti ngiri dengan yang Nuning. Betul. Silakan lanjut. Oke, Terima kasih. Jadi saya mohon advice gimana saya bisa menulis seperti kayak teman-teman kalau itu setor itu ya PR gitu ya. Karena kalau yang setoran PR pakai huruf Latin di print itu blur gitu nggak bisa kebaca ini. Yang teman-teman setoran ini begini. Jadi, insya Allah yang Nuning kita Azharia akan menyiapkan semua perangkatnya ya, termasuk menulis mulai dari awal. Cuman kita kan tenaganya terbatas ya, kita sudah persiapkan konsep itu semuanya ya, kita sabar dulu ya. Kita akan persiapkan semua perangkat untuk sampai bisa menulis dengan lancar dan bagus ya. Tentu dari tangga pertama dulu ya. Insya Allah buku kita segera keluar dan juga dengan berbagai perlengkapannya untuk memahami dan juga untuk menulis bahasa Arab dari kanan ke kiri. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Eyang Nuning yang luar biasa. Ya. Selamat ya. Takbir. Allahu Akbar. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Kita kasih. nih kakak ya, saya 73 ya. Oh, 73 juga. Iya, nih hebat-hebat sekarang nih bunda-bundanya sudah usia lanjut tapi semangat belajarnya luar biasa. Insya Allah. Semoga semua usaha kita tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekali lagi terima kasih yang Nuning atas testimoninya. Kita lanjutkan acara kita untuk selingan supaya nggak bosan. Kita dengar puisi ya yang berjudul Sajadah Panjang karya Taufik Ismail yang akan dibacakan oleh Dinda Mela dan Ananda Zaid. Dipersilakan Dinda Mela dan Ananda Zaid. Terima kasih Bunda dengan atas kesempatan yang diberikan. Ini suaranya terdengar jelas enggak? Terdengar, alhamdulillah terdengar. Assalamualaikum Nena, Bapak Ibu Udi. Nah, salam kenal, nama saya Zaid. Assalamualaikum Zaid. Iya, hari ini. Iya, kali ini juga namanya Zaid. Yang diambil dari karya Nina Ayahanda Taufik Ismail, dan juga ternyata buku puisi ini sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, ada 10 atau ya lebih kurang seperti itu, dan salah satunya adalah bahasa Arab. Masya Allah. Baik, judulnya adalah Sajadah Panjang. Ya, silakan Zaid. سجادة ممتدة سجادة طويلة منبسطة مفرودة من بداية المهد حتى حاف قبر العبد هي مقبرتي بعد الممات. Sajadah panjang, ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bilang سجادة طويلة منبسطة حيث أجلس وأسجد فوق السجادة طويلة تتخللها بعد المقاطعات. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. أجتهد بالرزق وأبحث عن علم أجر الشوارع طول النهار وإذا سمعت صوت الأذان أعود مسرعا للسجود. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur.
سجادة طويلة منبسطة عبدك خاشع وراكع عبدك يسجد لا تترك جبهته سجادة إذ ذكرتك دائما يا ربي. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba sujud tak lepas, dan hamba mengingat dikau sepenuhnya. أغنية غناها جاك بنبو تألف توفيق إسماعيل. Lagu Jaka Bimbo, lirik Taufik Ismail. Sebuah perenungan bagi kita ketika kita bersujud di sana kita melihat diri kita. Sudah pantas sekali kita mendapatkan ridho dan kasih sayang. Suaranya agak kurang jelas, Dinda Mela. Jelas suaranya. Bisa didekatkan. Suaranya kurang jelas, kurang dekat mic-nya. Oh gitu ya. Yang terakhir. Kita yang terakhir. Ya, yang Dinda Mela, yang terakhir. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Ya Allah ya Rabb, terimalah segala amal ibadah kami. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rezeki mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan kembali tersumbang hamba. Ada sejuta jam terbentang, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat Sabun sampo juga ada gitu. Mengingat dikau sepenuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dinda Mela dan juga Ananda Zaid luar biasa, jadi haru. Itu betul-betul mengingatkan bahwa kita sangat kecil, tidak ada apa-apa. Jadi memang dalam kehidupan kita yang paling kita butuhkan adalah Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya Allah tempat kita memohon, meminta tolong dan segalanya. Oke, kita lanjutkan acara kita, yaitu testimoni yang kedua. Dimohon kepada Bunda Umu Afif dan juga dilanjutkan nanti setelahnya dengan Pak Fatrial Panay. Untuk Umu Afif dipersilakan memberikan testimoninya. Umu Afif, sudah dibukakah mic-nya? Tadi pisang jadi digoreng. Udah. Umu Afif. Iya.
Kalau Muafir nggak ada, yang lain dulu, Bu Rina. Oke. Pak Patria Panai. Patria. Tolong di mute, selain yang bicara, tolong di mute ya. Pak Patrial ada? Kalau enggak mungkin nanti disambung ya, selanjut aja dulu acaranya. Oke. Acara selanjutnya yaitu selama kita belajar Azaria 2 bulan kurang lebih, itu kita menilai ada beberapa santri yang sangat rajin, antusias, dan selalu store PR. Dan untuk itu mungkin Ustazah akan memberikan penghargaan, ya, yaitu penghargaan Santri of the Month of July ya, dari 2024 yang akan dibawakan, yang diberikan secara simbolik aja melalui Zoom ini dari Ustazah, yaitu kepada Bunda Desmi Roza. Apakah hadir Bunda Desmi Roza? Alhamdulillah hadir Bunda Rina. Masya Allah, Bunda Desmi Roza ini paling rajin, EPR-nya nggak pernah absen. Semangat. Oke, Ustazah, bagaimana ini menyampaikan penghargaan terhadap santrinya? Ini tentu ya penghargaan kita semua kita hargai. Semua jerih payah, semua usaha, tidak ada yang sia-sia. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar atom sekalipun pasti akan melihat hasilnya nanti. Demikian juga sebaliknya. Jika pada bulan ini ada yang kita pilih santri Santri of the Month ya, kita kasih nama Santri of the Month. Artinya dari yang pertama continue dan stabil mengikuti mengerjakan PR, dan PR-nya dikerjakan sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga memudahkan saya secara pribadi untuk memeriksanya, dan juga presentasinya juga disampaikan dengan baik. Bukan berarti yang lain tidak baik, bukan berarti yang lain tidak melakukan apa-apa. Bahwa luar biasa, apalagi seperti Eyang Nuning tadi, luar biasa tidak bisa bahasa Arab tapi melakukan. Nah, saya iri sama yang ini. Jangan-jangan pahalanya Eyang Nuning lebih besar dari kita. Banyak tentu yang melakukan hal yang sama dengan Ibu Desmi Roza ya. Tapi karena pemilihnya cuma satu ya, kita nggak bisa memberikan banyak karena ini juga kita pertama kali, sehingga kita ambil satu nama yaitu Bu Desmi Roza sebagai Santri of the Month atas segala usaha dan upayanya, keseriusannya untuk belajar dengan metode Azharia ini. Saya akan berikan dalam bentuk sertifikat ya. Sertifikat, kita tidak bisa berjabatan tangan, secara virtual saja. Ini dia sertifikatnya. Sebentar ya Bu, ini sertifikatnya. Alhamdulillah. Bentar, slideshow. Ya, syahadat tafawuq ya, kita pakai bahasa Arab, the excellent certificate yang kita berikan kepada Ibu Desmi Roza sebagai Santri of the Month. Ya, dengan nomor induk santri AZH 640139. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan apresiasi untuk Ibu Desmi Roza. Alhamdulillah. Selamat Desmi Roza. Selamat ya. Selamat ya. Masya Allah. Sertifikat ini akan kita kirim secara online ya, dan kita juga berharap dari para peserta lainnya fastabiqul khairat. Nanti ini baru kegiatannya ya, nanti kita ingin melihat hasilnya
Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memahami Al-Quran dengan metode Azharia. Sekali lagi selamat untuk Ibu Desmi Roza, dan juga selamat pada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang telah bekerja keras untuk bisa memahami Al-Quran melalui metode Alhamdulillah, Azharia. Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustazah. Alhamdulillah. Atas sertifikat ini kan. Oke. Sekali lagi selamat buat Bunda Desmi Roza. Semoga semangat Bunda bisa tertularkan kepada santri-santri yang lain. Amin. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat Bu Desmi Baik, Roza. kita masih ada beberapa acara lagi. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu hafalan Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 40 dari ananda-ananda kita, yaitu Zaid Arila, Rahman, dan Widyawan. Untuk itu dipersilakan Ananda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون Ini acara surat An-Naba. Anak-anak selingan. Oh, ibu-ibu yang lain mic-nya ditutup dulu. Dengarkan surat bacaan Qurannya. Kohos, tolong dibantu kohos. كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق من شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Masya Allah, sadaqallahul azim, luar biasa. Zaid ini suaranya saya paling suka kalau dia baca Quran.
Paling suka di antara anak-anak yang pernah saya dengar iramanya paling suka Zaid. Iramanya Zaid. Terima kasih Zaid sudah membacakan Quran buat kita-kita semua. Ya. Sayang mikrofonnya nggak full ya. Kalau mikrofonnya full itu indah sekali suara Zaid. Nggak apa-apa, Zaid sudah tampil di depan kita. Alhamdulillah, terima kasih Zaid. Kita sudah melihat Zaid ananda kita hafal Quran ya dengan mudah ya. Sekaligus pada saat ini mungkin diminta kepada Ustazah untuk mengenalkan atau menyampaikan profil Samba ya, penjelasan founder metode Samba. Karena ini salah satu metode juga dari karya Ustazah Eri juga. Silakan Ustazah. Mungkin sebelum kita memperkenalkan metode Samba, pertama saya kenalkan saja dulu. Samba itu singkatan dari setiap anak Muslim bisa bahasa Arab. Itu salah satu program kita. Sebelum kita masuk ke program itu, saya ingin mengajak Zaid dulu berbincang-bincang. Karena kemarin saya bilang, Zaid bisa nggak bikin lagu buat Samba? Ternyata dia bikin lagu untuk Samba. Ya, kalau Zaid mungkin أكلمك شوية. dibaca aja. أوكي. زايد كيف حالك؟ الحمد لله بخير. عرف على نفسك شوية، يعني أنت اسمك كامل إيش وكم عمرك؟ اسمي زيد ريلا رحمن مدياون، عمري 12 سنة، في مدرسة طارق بن زياد. وأين تسكن؟ تشغل في مدرسة طارق بن زياد بالرياض. نعم. هل أنت تدرس إلى المدرسة؟ نعم. في أي مدرسة؟ في اسم المدرسة؟ عليشة، اسمه طارق بن زياد. في أي صف؟ صف الماضي صف خامس، الآن إن شاء الله صف سادس. يعني أنت دحين طالع سادس. إيه. ما شاء الله، برافو. طيب زايد، دحين في الرياض حر ولا بارد؟ حر. حر مرة حر. صيف. طيب تعرف درجة حرارة في الرياض اليوم كم؟ 43 سلسيوس. Wow, 43. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua, Zaid tinggal di Riyadh. Hari ini Riyadh sangat panas. Cuacanya kata temperaturnya mencapai 43 derajat Celcius. Itulah bincang-bincang kita dengan Zaid. Kita ingin mendengarkan sebuah lagu pengantar Samba ya, yang akan dilantunkan oleh Zaid. Lagu yang bersemangat ya Zaid ya. Karena kita ingin anak-anak seperti Zaid bisa bahasa Arab, bisa hafal Al-Quran, dan juga dia bisa bahasa Indonesia. Silakan Zaid. اسم الشاعر طفل المسلم. أنا طفل مسلم، أنا طفل مسلم، أنا طفل مسلم، أحب اللغة، أحب اللغة، أحب اللغة العربية، عربية لغة القرآن، عربية لغة القرآن، لغة القرآن، لغة القرآن، لغة القرآن الكريم، أحب اللغة، أحب اللغة، أحب اللغة العربية، أصدقائي وصديقتي، أصدقائي وصديقتي، تعالوا نتعلم اللغة، نتعلم اللغة، نتعلم اللغة العربية بطريقة جدة، بطريقة سمبا. كل طفل مسلم يتحدث عربية. Tepuk tangan untuk Zaid. Muslim yatahaddath al-Arabiyah atau yatakallam al-Arabiyah. Setiap anak Muslim bisa bahasa Arab, insyaallah. Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, para santri-santri semuanya, dalam kesempatan ini kita masih ada waktu beberapa menit untuk memperkenalkan sepintas tentang metode Samba. Metode Samba ini merupakan program yang memang saya bawa dari Arab Saudi, dari Jeddah, yaitu hasil
kerja keras selama 30 tahun lebih meneliti bahasa Arab dalam pembelajaran sehari-hari dengan anak-anak Indonesia, Thailand, Malaysia, dan juga ada yang dari Brunei selama bertahun-tahun di Arab Saudi, di sekolah saya di Indonesian Islamic International School, dan sekarang sudah menjadi sebuah program yang kita namakan metodenya Samba. Samba itu singkatan dari setiap anak muslim bisa bahasa Arab. Karena ini merupakan harapan dari kita bahwa kita ingin anak-anak muslim di negara mayoritas berpenduduk muslim ini, insya Allah, kalau memakai metode Samba ini, mereka akan bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar dan juga bisa membaca bahasa Arab gundul sejak tingkat sekolah dasar. Mengingat waktunya sangat sedikit, tadinya saya mau coba pembelajaran di kelas, tapi saya ini saja ya memperkenalkan lewat pada video singkat tentang Samba. Ini ada video singkat. Kelihatan nggak ya? Di sini ya, Kelihatan. Belum ada. Kelihatan Ustaz ya. Jelas. Video inovatif Tunggu ya, kok nasional. kayaknya tadi suara nggak ada. Suaranya sebentar. Kita cari suaranya. Sebentar, kita besarkan dulu suara ya. Ya, ini inovasi tentang pembelajaran bahasa Arab dari Indonesian Islamic International School di Jeddah. Ini semua merupakan video singkat karena waktunya ditentukan 7 menit sehingga sepertinya agak terburu-buru. Namun dalam pembelajaran sama seperti Azhariyah, kita akan membimbing anak-anak sampai bisa bicara dan juga sampai bisa membaca Arab gundul. Ini hanya sekedar contoh aja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pelajaran bahasa Arab kita hari ini tentang al-arqam. Apa itu arqam? Arqam itu artinya angka, bilangan, atau nomor. Yuk langsung saja kita lihat. Ini angka 1, tulisannya seperti ini, dibacanya wahid. Wahid, wa-nya panjang, hi-nya dengan ha yang pedas. Wahid, artinya 1. Kalau dibacanya wahid, hanya panjang, artinya satu-satunya. Jadi sekarang pelajaran kita wahid, artinya 1. Kemudian ini angka 2, tulisannya seperti ini, isnan, dibacanya isnan. Baca bersama-sama isnan, isnan. Kemudian ini angka 3, tulisannya seperti ini, bacanya salasah, salasah, salasah. Kemudian tulisannya seperti ini, dibacanya arba'ah. Arba'ah dengan arba'ah. Arba'ah. Kemudian kalimat tulisannya seperti ini, dibacanya khamsah dengan huruf kha. Khamsah. Kemudian ini angka 6, tulisannya seperti ini, dibacanya sittah. 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 Selanjutnya angka 7, tulisannya seperti ini, dibacanya sab'ah. Sab'ah dengan ain lagi ya. Sab'ah. Sab'ah. Selanjutnya ini angka 8, tulisannya seperti ini, dibacanya samaniyah. Samaniyah dengan sa lagi dan mimnya panjang. Samaniyah. Samaniyah. Kemudian ini angka 9, tulisannya seperti ini, dibacanya tis'ah. Tis'ah dengan ain lagi. Tis'ah.
Tis'ah. Selanjutnya ini angka 10, tulisannya seperti ini, dibacanya asyarah. Asyarah dengan ain dan shin. Asyarah. 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 Baik, selanjutnya mari kita menghitung bersama-sama. Yuk kita hitung bersama-sama. Ini wahid. Yuk kita hitung bersama. Wahid. Ya, ini tulisannya wahid. Kemudian ini isnan. Mari kita hitung bersama-sama. Wahid. Isnan. Tulisannya isnan. Selanjutnya salasah. Yuk kita hitung bersama-sama. Wahid. Isnan. Salasah. Tulisannya salasah. Selanjutnya ini arba'ah. Kita hitung bersama. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Iya, ini tulisannya arba'ah. Selanjutnya khamsah. Yuk kita hitung bersama. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Tulisannya khamsah. Selanjutnya sittah. Yuk kita hitung bersama lagi. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sittah tulisannya. Selanjutnya sab'ah. Kita hitung bersama. Ayo. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Iya, ini tulisannya sab'ah. Selanjutnya samaniyah. Ayo kita hitung bersama. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Samaniyah. Iya, ini tulisannya samaniyah. Selanjutnya tis'ah. Yuk kita hitung bersama. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Samaniyah. Tis'ah. Iya, tis'ah. Ini tulisannya tis'ah. Selanjutnya, berapa ini? Asyarah. Ayo kita hitung bersama-sama. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Samaniyah. Tis'ah. Asyarah. Iya, ini tulisannya asyarah. Dengan demikian, sekarang mari kita hitung kembali dari 1 sampai 10. Dari wahid ya. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Samaniyah. Tis'ah. Asyarah. Selesai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kalian sudah bisa menghitung dari 1 sampai dengan 10 dalam bahasa Arab. Dari wahid sampai asyarah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan Ustazah. Itu bentuknya pembelajaran bahasa Arab Samba ya. Insya Allah anak-anak bisa menghitung dari 1 sampai 100, bisa sampai 1000, bisa menyebutkan tahun kelahirannya, misalnya tahun kelahirannya 2015 misalkan ya, Alfen wa Khamastas, misalnya 2007, Alfen wa Sab'ah dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini juga metode yang sangat mudah sama dengan Azariah. Anak sama sekali tidak berpikir. Anak tidak kita suruh untuk menghafal-hafal, berpikir-pikir, tapi dia menyebutkan. Yang penting dia bisa berbicara, dia bisa menyebutkan, sehingga bahasa itu menjadi bagian, bukan menjadi mata pelajaran, tapi menjadi bagian. Dia bisa menyebutkan secara spontanitas apa yang sudah dipelajari. Begitu juga nanti ada dialog, ya. Buku ini terdiri dari buku, ada bukunya sudah kita siapkan, yaitu student book dan juga ada workbook.
di mana kita lengkapi dengan berbagai perangkatnya, ada dialognya, ada buku ceritanya, dan berbagai perlengkapan lainnya. Sekarang kita lihat salah seorang murid di sekolah kita yang membaca bahasa Arab, cerita bahasa Arab gundul. Wah, ini nggak kelihatan ya di sini. Oh iya. Kita lihat di sini, ini namanya Fahrul, ya. Fahrul, kelas 3 SD di Indonesian Islamic International School. Ini direkam tahun berapa ya, sudah lama. Nah, kita lihat Fahrul ini buku cerita, yang di tangannya ini buku cerita Arab gundul, ya. Ceritanya tentang, dikasih tahu dulu nih, qira'ah qissah qasirah, membaca cerita singkat. Judulnya Al-Imlaq wal Qittuz Zaki. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya raksasa dan kucing yang cerdik. Raksasa dan kucing yang cerdik. Nama siswanya Fahrul, ya. Dia di kelas 3 SD di Indonesian Islamic International School Jeddah. Yuk kita dengarkan bersama-sama Fahrul membaca cerita Al-Imlaq wal Qittuz Zaki, raksasa dan kucing yang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ واستمتع بأحلى القصص. العملاق والقط الذكي. القط الذكي. في قديم الزمان عاش شاب فقير لم يكن يملك شيئا سوى قطا كان يعتني به، وكان دائما يفكر بحزن ويقول لنفسه: من أين سأجلب الطعام لي ولهذا القط؟ قال القط لصديقه الفقير: لا تحزن، لدي فكرة جيدة، إذا قمنا بتنفيذها ستصبح رجلا غنيا جدا، ولكن أريد منك قبعا وزوجا من الأحذية. ارتدى القط الحذاء والقبعة وراح يتمشى في غابة، وفي الطريق أمسك بأرنب سمين وذهب به إلى القصر الملك. وفي القصر نحن القط أمام الملك وقال له: هذا الأرنب هدية من السيد الأمير، أرسل لك لتعبير عن حبه وامتنانه. Itulah tadi contoh membaca buku cerita bahasa Arab gundul, ya, oleh Fahrul, kelas 3 SD di Indonesian Islamic International School Jeddah. Dan kita mempersiapkan buku cerita untuk setiap jilid buku itu ada didampingi oleh buku-buku cerita dari bentuknya yang paling sederhana dan meningkat sampai nanti bisa membaca yang satu halaman lengkap dan dalam bahasa yang baik. Itu kira-kira bentuk metode Samba. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka kelas juga seperti kelas Azhariyah untuk anak-anak ini. Metode Samba untuk anak-anak, terutama anak-anak SD. Kita akan buka di Zoom ini setelah maghrib, ya, hari Selasa dan hari Sabtu insya Allah. Begitu ibu-ibu perkenalan kita sementara dengan Samba. Saya belum bisa menyampaikan tentang visi misi dan lain sebagainya karena waktu yang terbatas, dan itu sekedar perkenalan dengan Samba. Begitu Bu Rina, Bu Mela, kita foto bersama ya, jangan lupa. Oke, terima kasih Ustazah. Iya Ustazah, dan ini ada sedikit profil, barangkali bisa kita simak untuk profil Sambanya. Bahasa Arab merupakan bahasa Islam yang memiliki keutamaan. Sebagaimana Ibnu Katsir pernah mengatakan, karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula di bulan yang mulia, yaitu Ramadan.
Dari berbagai sisi itu, kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Dari uraian tersebut, kita sebagai Muslim tentu saja berbangga dan bersyukur karena memiliki bahasa Arab di mana Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Maka dari itu, bahasa Arab merupakan bahasa Islam yang memiliki keutamaan. Sebagaimana Ibnu Katsir pernah mengatakan, karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula di bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Dari berbagai sisi itu, kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Dari uraian tersebut, kita sebagai Muslim tentu saja berbangga dan bersyukur karena memiliki bahasa Arab di mana Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian serta keprihatinan terhadap masih minimnya umat Muslim berbahasa Arab, maka Ustazah Dr. Eliwarti Maliki LCMA membuat terobosan belajar bahasa Arab dengan sederhana serta mudah difahami yang diberi nama Samba. Semua anak Muslim bisa berbahasa Arab. Ikhtiar ini beliau lakukan juga sebagai perpanjangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Muslim di dunia, khususnya di Indonesia, dengan dapat memahami bahasa Arab, maka dapat pula lebih memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan launching pembelajaran bahasa Arab Samba. Semua anak Muslim bisa berbahasa Arab dan silakan untuk bergabung bersama kami. أنا طفل مسلم أنا طفل مسلم أنا طفل مسلم أحب اللغة أحب اللغة أحب اللغة العربية عربية لغة القرآن عربية لغة القرآن لغة القرآن لغة القرآن لغة القرآن الكريم أحب اللغة أحب اللغة أحب اللغة العربية أصدقائي وصديقتي أصدقائي وصديقتي تعالوا نتعلم اللغة نتعلم اللغة العربية بطريقة جذابة طريقة سمبا كل طفل مسلم يتحدث العربية. Setiap anak Muslim bisa bahasa Arab. Allahu Akbar. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Mela dengan Ananda Zaid dan adik-adik yang telah sangat kreatif membuat lagu samba dan juga penampilan samba di kelas ini. Sekali lagi terima kasih, syukran katsir ya Zaid. Afwan. Wa iyyak. Allah yubarik fik. Allah yubarik fik ya Zaid. Insyaallah takun aliman min ulama'il ummah fil mustaqbal. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khair ya. Sini udah memakan. Kita waktunya sudah habis. Mungkin kita sebelum tutup foto bersama dulu, Bu Mela. Baik, silakan ibu-ibu semuanya. Screenshot, kita screenshot. Ya, ada beberapa kali dibuka ininya ya. Videonya. Videonya. Ada beberapa kali ya, sebentar. Ya, baru satu kali. Ya, senyum ya ibu-ibu. Senyum. Jangan lupa kita berada di Azhari ya. Ya. Di sini masih banyak yang belum kebuka di Mela. Ini Bundo. Dibuka ya, Bundo, dibuka ya. Wajahnya ya biar kelihatan. Udah Asbi, barangkali bisa dibantu juga. Screenshotnya 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ini karena Masya Allah ya,
ada ratusan, jadi banyak. Nggak apa-apa. Satu, Semua difoto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi, iya. 1, 2, 3. Barangkali nanti Bapak Ibu yang juga punya dokumentasi bisa di-share ya di grup ya, Ustazah ya. Ya, boleh nanti di-share di grup ya foto-fotonya kalau udah jadi. Benar. Ya, ini 2 kali lagi. Iya, sebentar. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Senyum ya. Boleh sambil motong. Bahagia Senyum, bersama 1, Al-Quran 2, 3. kan, berarti senyum. Oke, baik Bunda. Baik, Ambil iya. semua Mela, ambil semua. Iya, tapi ini banyak nih yang nggak kelihatan wajahnya di akhir-akhir ya. Iya, insya Allah sudah nih. Ya, silakan dilanjut, Alhamdulillah, ini kita waktunya sudah apa? Sudah habis ya. Mungkin ditutup ya. Ya, terima kasih Dinda Mela juga Ustazah. Untuk kita tutup sekalian acara ini, mungkin ditutup dengan doa oleh Ustazah, langsung dengan tutup doa kafaratul majlis. Baik. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami' sayyiat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat fil hayati wa ba'dal mamat wa salli wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinina alladhi fihi 'ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami semua berkumpul di forum ini bermuhasabah, menghitung apa yang kami lakukan selama 1 tahun kemarin. Begitu banyak kelalaian kami, begitu banyak kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak. Ya Allah, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak dapat kami lakukan dengan sempurna. Banyak sekali larangan-larangan Engkau, ya Allah, yang mungkin kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa anak dan seluruh keluarga kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Al-ahya minhum wal amwat. Baik yang masih hidup di dunia ini maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, hapuskanlah segala kesalahan dan dosa itu. Tidak ada yang bisa menghapuskan dan mengampuninya kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi manusia yang seperti dilahirkan kembali dalam keadaan suci, melangkah memasuki tahun yang baru ini dengan semangat untuk menggapai ridho-Mu. Bimbinglah kami, tuntunlah tangan kami menuju ridho-Mu, ya Allah. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa lam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia berbuat amal yang baik
dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ya Allah, bimbinglah kami. Jadikanlah tahun ini tahun yang cemerlang, tahun yang penuh keberkahan bagi kami semua yang hadir di forum ini maupun yang tidak hadir, bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridhamu ya Allah, dan kami sangat takut dengan api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami. Jika tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami dan Engkau maafkan kesalahan kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin summa amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.